Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hanifah Nadia Lokanita dengan NPM 17130220013. Saya Hindun Eka Fenanda dengan NPM 17130220026. Saya Imawati Rohana dengan NPM 17130220041. Kami akan mempresentasikan mengenai inkubator. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Hindun. Pada Hindun dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai inkubator yang mana lebih spesifiknya yaitu mengenai inkubator bayi. Di mana inkubator bayi ini merupakan alat yang berbentuk kotak dan berbahan plastik transparan yang digunakan sebagai pengontrol inkubasi, baik itu untuk mengontrol temperatur, kelembapan, oksigen, maupun karbon dioksida yang ada di dalamnya. Sehingga keadaan yang ada di dalamnya itu akan tetap konstan atau stabil dan bisa memungkinkan bayi terhindar dari berbagai macam infeksi bakteri serta suara bising. Nah, inkubator ini juga dapat menjaga tubuh bayi agar tetap hangat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inkubator yang terdiri dari radian warmer inkubator, infant inkubator, dan transport inkubator. Radian warmer inkubator ciri-cirinya yaitu alat penghantar panas yang terletak di bagian atas box tidur bayi. Selanjutnya infant inkubator. Kondisi lingkungan sekitar bayi jika menggunakan inkubator ini adalah yang paling mendekati dengan kondisi uterus ibu. Selanjutnya yaitu transport inkubator. Sesuai dengan namanya, inkubator yang ini digunakan ketika bayi membutuhkan perawatan yang lebih intensif dari rumah sakit lain yang memiliki peralatan yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu fungsi inkubator. Yang pertama sebagai pelindung. Fungsi utama dari inkubator adalah untuk melindungi bayi pada usia awal kelahiran apabila kondisi bayi sangat rentan. Inkubator biasanya didesain dengan tertutup dan dengan lingkungan yang terkendali. Inkubator juga dijaga sterilitasnya sehingga dapat melindungi bayi dari bakteri maupun kemungkinan terjadinya infeksi. Yang kedua yaitu sebagai oksigenasi. Sindrom gangguan pernapasan menjadi penyebab kematian terbanyak pada bayi prematur dan 1% terjadi pada bayi yang lahir normal. Oleh karena itu, oksigenasi yang dilakukan pada bayi akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Dan dalam hal ini, inkubator dapat berfungsi sebagai oksigenasi pada bayi. Untuk yang ketiga, yaitu sebagai monitor, beberapa inkubator dilengkapi dengan peralatan medis yang tujuannya digunakan untuk memonitor ataupun mengobservasi kondisi bayi di dalam inkubator untuk monitor organ vital pada bayi. Selanjutnya, diagram inkubator. Untuk komponennya, yang pertama yaitu power supply, berfungsi sebagai mengubah tegangan listrik yang tersedia dari jaringan distribusi transmisi listrik ke level yang diinginkan. Yang kedua, heater atau pemanas elemen, sebuah objek yang memancarkan panas atau menyebabkan tubuh lain untuk mencapai suhu yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu pengontrol suhu, digunakan sebagai komponen pengatur terhadap suhu yang terjadi pada ruang inkubator. Yang keempat, yaitu blower, mendistribusikan panas ke seluruh bagian alat. Yang kelima, display atau indikator, tampilan yang digunakan untuk memonitoring kondisi bayi di dalam inkubator. Yang keenam, alarm, tanda apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang ketujuh yaitu chamber, tempat bayi diinkubasi. Dan untuk prinsip kerjanya, yaitu saat tegangan PLN masuk pada motor kipas dan heater, akan aktif di mana kerja motor fan ini dideteksi oleh sensor fan. Nah, jika kipas tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka indikator kipas akan on. Selanjutnya yaitu prinsip kerja inkubator.
Suhu, kelembapan, dan oksigen menjadi prinsip yang krusial dalam mengoperasikan inkubator bayi. Sistem sirkulasi udara memungkinkan udara ruangan dan oksigen bergabung di dalam inkubator. Adanya pemanas untuk mempertahankan suhu kulit bayi pada kadar yang seharusnya. Inkubator mengatur serta menstabilkan suhu dalam ruangan inkubator agar sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh bayi prematur. Inkubator menggunakan elemen panas atau heater yang dikontrol oleh suatu rangkaian kontrol suhu agar suhu tetap stabil. Inkubator juga mengontrol kelembapan relatif, yaitu dengan menutup dan membukanya katup udara basah maupun udara kering, yang tergantung dari daerah range yang dikehendaki, yaitu antara 70% sampai dengan 80%. Baik, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan konsep fisika pada inkubator. Nah, sebelumnya pada bayi berat lahir rendah atau bayi prematur itu untuk proses produksi panas dan proses kehilangan panasnya ini relatif belum begitu baik sehingga pada bayi ini sering terjadi kehilangan panas. Nah, mode kehilangan panas pada bayi ini ada 4. Yang pertama ada evaporasi, di mana evaporasi merupakan perpindahan panas total oleh energi terbawa pada molekul-molekul air di permukaan kulit dan saluran respirasi ke udara lingkungan yang lebih kering. Nah, besarnya evaporasi ini dipengaruhi oleh perbedaan antara tekanan parsial uap air di sekitar permukaan kulit bayi dan udara lingkungan. Nah, kehilangan panas secara evaporasi ini dirumuskan sebagai berikut, di mana QeVP sama dengan mV dikali HFG. Dengan QeVP ini merupakan aliran panas evaporasi, kemudian mV-nya ini merupakan laju evaporasi tubuh, dan HFG-nya ini merupakan entalpi penguapan air. Nah, selanjutnya ada radiasi, di mana radiasi ini terjadi jika panas berpindah dari bayi ke benda padat lainnya atau objek tertentu tanpa melalui kontak langsung. Nah, kehilangan panas secara radiasi ini terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konveksi, di mana pada konveksi ini dalam mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi terjadi saat panas dari kulit bayi bergerak ke udara yang mengalir. Nah, konveksi ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, untuk yang mempengaruhinya itu, yang pertama ada luas permukaan tubuh, kemudian ada berat badan, ada posisi tidur bayi, kemudian ada aliran udara dan temperatur dalam inkubator, serta keadaan kulit epidermis bayi. Nah, kemudian untuk kehilangan panas secara konveksi ini dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana H konveksi sama dengan H dikali A dikali delta T. Dengan H-nya ini merupakan konstanta konveksi termal, kemudian A-nya merupakan luas penampang, dan delta T-nya adalah perbedaan temperatur. Nah, untuk mode kehilangan panas yang keempat yaitu ada konduksi, di mana konduksi ini didefinisikan sebagai perpindahan energi dari molekul dari tubuh ke molekul dari objek solid yang bersentuhan langsung dengan tubuh. Nah, contohnya ketika bayi yang dibaringkan di atas matras, ini diperkirakan 10% permukaan tubuhnya ini berkontak langsung dengan matras, sehingga aliran panas melalui kontak matras oleh konduksi termal ini diberikan pada persamaan berikut, di mana Q konduksi sama dengan K dikali A dikali dt per dx. Dengan Q konduksi ini merupakan aliran panas konduksi, kemudian K-nya merupakan konduktivitas termal untuk matras, dan A-nya ini merupakan luas penampang, serta dt per dx-nya ini merupakan radian temperatur terhadap jarak. Nah, yang selanjutnya, tadi sebelumnya Ima sudah menjelaskan pada komponen dari inkubator ini ada yang namanya heater. Nah, panas yang dihasilkan oleh heater ini merupakan salah satu bentuk dari energi kalor. Nah, semakin besar tegangan dan arus serta waktu pada heater yang dipergunakan, maka akan semakin banyak pula kalor yang diberikan kepada ruangan dan akan menghasilkan kenaikan suhu yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kalor yang diberikan oleh heater
ruangan ini ditentukan oleh faktor tegangan, arus, dan juga waktu. Kemudian untuk usaha atau W yang dilakukan untuk memanaskan ruangan ini oleh suhu oleh heater dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana W sama dengan V dikali I dikali T, dengan T merupakan tegangan, I merupakan kuat arus, dan T merupakan waktu. Selanjutnya, untuk kinerja ruang inkubator ini diturunkan dari persamaan Joule, yang mana besaran ini menyatakan jumlah energi panas yang diterima udara di dalam ruang inkubator per satuan waktu itu dirumuskan dengan persamaan berikut, di mana P sama dengan D dikali V dikali delta theta per delta T. Dengan B sendiri merupakan rho udara dikali dengan CV min UD. Dengan delta theta per delta T ini merupakan perubahan suhu dalam inkubator terhadap selang waktu T. Kemudian rho udara ini merupakan rapat jenis udara, dan CU min UD ini merupakan kalor jenis udara pada volume tetap. Kemudian berdasarkan persamaan di atas, selanjutnya diamati seberapa cepat sih suhu udara ruang inkubator itu naik sehingga dapat mencapai nilai stabil suhu inkubator yang dipertahankan. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai inkubator. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.